Mengejutkan, postingan Syifa, adik Ayu Ting Ting yang membuat geger jagat maya pasca kandasnya jalinan cinta Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana. Bagaimana tidak, dalam postingannya di akun sosial media pribadinya, adik Ayu Ting Ting pun menyinggung soal perselingkuhan sebagai pilihan dalam suatu hubungan. Postingan tersebut pun ditanggapi dengan beragam arti oleh netizen yang seakan-akan bahwa Ayu dan Letu Dana putus karena diduga hadirnya orang ketiga. Seakan bersautan, kakak Letu Dana pun juga membuat postingan terkait fitnah yang berefek merugikan orang lain dan bisa berdampak hukum yaitu di penjara. Mengklarifikasi kabar miring tersebut, Abdul Rozak pun memberikan klarifikasinya. Lantas, seperti apa klarifikasi Abdul Rozak menanggapi isu liar dari netizen? Seperti apa pula klarifikasi dari ayah Letu Dana terkait kandasnya hubungan asmara dan juga rencana pernikahan Ayu dan Letu Dana? Benarkah ada kaitannya dengan isu miring yang dihembuskan oleh netizen? Seperti apa pula postingan adik Ayu yang seakan ditanggapi oleh kakak Letu Fardana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger postingan adik Ayu Ting Ting di akun sosial media pribadinya yang bicara soal kesetiaan dan perselingkuhan di tengah kabar kandasnya hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana. Menurut adik Ayu, kesetiaan dan perselingkuhan dalam suatu hubungan adalah soal pilihan dan bukan karakter. Pada akhirnya, kesetiaan itu bukan karakter, melainkan pilihan. Kamu bisa selingkuh jika kamu mau. Tapi kamu bisa setia jika kamu memilih untuk melakukannya. Percayalah, gak ada pasangan yang sempurna. Bahkan, jika kamu ganti dengan yang lebih baik, kamu akan menemukan kekurangan juga. Tulis Syifa, adik Ayu Ting Ting di akun sosial media pribadinya. Sontak saja karena postingan tersebut, netizen pun akhirnya menyimpulkan dugaan adanya orang ketiga di balik kandasnya hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Letu Dana di tengah proses persiapan pernikahan mereka. Menanggapi isu perselingkuhan tersebut, membuat Abdul Rozak ayah Ayu Ting Ting pun akhirnya angkat bicara. Abdul Rozak pun menegaskan bahwa dirinya menyerahkan keputusan terkait jalinan cinta putrinya dengan Letu Dana kepada Ayu Ting Ting. Ia pun tampak tidak menyesali kandasnya rencana pernikahan Ayu dengan Letu Dana, karena baginya jodoh dan maut itu pun ada di tangan Tuhan. Abdul Rozak pun juga membantah dengan santai munculnya isu kandasnya hubungan asmara Ayu dengan Letu Dana karena dugaan adanya sosok orang ketiga. Kenapa? Enggak apa-apa. Tapi sangat disesali nggak sih ya, maksudnya dalam arti kan ini udah mendekati gitu ya. Enggak juga sih ya, namanya kalau jodoh kan jodoh maut rezeki kan udah Tuhan yang ngatur ya. Semua kan semua baik-baik aja, semua keluarga juga baik. Papa apalagi aduh luar biasa. Komunikasi sama masih tetap ayah, masih tetap sama papa, sering juga teleponan. Enggak, kalau ayah nggak pakai IG ya. Udah semua udah dibahas sama Ayu semua. Orang tua saya juga sama gitu ya, maksudnya kalau memang ini yang terbaik, kita sebagai orang tua cuma bisa doain. Yang jelas berdoanya yang baik-baik lah mas gitu. Yang jelas panjang umur, sehat, rezeki, dikasih yang terbaik sama Allah, selalu dalam lindungan Allah, selalu dijaga sama Allah saya dan Yesus.
Diduga merespon apa yang diposting oleh adik Ayu di sosial media yang menyinggung tentang perselingkuhan kakak Letu Fardana, Deva Indah, yang juga memposting di akun sosial media pribadinya tentang fitnah yang berefek merugikan nama baik orang lain. Bahkan kakak Letu Dana pun juga menyinggung soal fitnah yang bisa berdampak hukum, yaitu bisa terjerat pidana penjara bagi pelakunya. Fitnah merupakan perbuatan tidak menyenangkan dan berpotensi merugikan orang lain. Selain itu, fitnah juga dapat membuat nama baik orang lain menjadi tercoreng. Sanksi tegas mengenai tindakan fitnah, baik yang terjadi secara langsung ataupun melalui tulisan, adalah pidana penjara. Tulis Deva Indah. Adik saya belum pernah kenal, dari kan dulu katanya pernah ikut remaja ceria dan tidak pernah bertemu ya baru apa tuh katanya Januari itu ya 2024, kemudian minta restu pada papa saya. Ya sudah, kami sekeluarga mendukung apapun keputusan dana itu. Jadi memang setahu pengetahuan saya bertemunya baru. Di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga, dan tahu lah. Biarkan ini menjadi hal yang privacy buat kami. Hubungan LDR ya Bu, bukan sebagai pemicu dari kalian berdua putus kan Bu? Tidak dong, kan dari awal memang sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi memang di sini ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa diganggu-gugat. Diakui ayah Letu Dana bahwa kandasnya hubungan Ayu dengan putranya tidak berpengaruh terhadap jalinan hubungan kekeluargaan antara dua keluarga yang selama ini sudah berjalan baik. Bahkan orang tua Letu Dana pun sudah terlanjur menyayangi Ayu seperti anak kandung mereka sendiri. Demikian juga sebaliknya, Ayu Ting Ting pun tetap menyayangi orang tua Letu Dana layaknya orang tua sendiri. Perihal berakhirnya jalinan cinta Ayu dengan Letu Dana, menurut ayah Letu Dana merupakan kesepakatan mereka berdua. Tetap baik kita, tidak baik kok. Kalau namanya jodoh itu kan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kalau kita dengan manusia kan ya harus baik, nggak ada masalah itu. Masalah hubungan kami ya tetap baik, karena itu kan namanya perjodohan itu kan hubungan manusia dengan Tuhan yang nentuin. Nah kita mau takdir kan, cuman kedepannya kami tetap berhubungan baik. Jangan sampai ya itulah, kalau dengan manusia itu kita wajar harus baik. Nggak bisa kita, namanya sosial manusia kan harus baik dengan siapapun. Jadi jelas bahwa itu mereka sudah sama-sama sepakat untuk mengakhirinya. Ya monggo saja, mungkin baik bagi Dana, bagi Ayu. Nah kita sebagai orang tua mau apa? Itu udah takdir kok. Ya saya nggak tahu, itu kan rahasia mereka kan. Saya namanya orang tua kan istilahnya poin yang terakhirnya aja. Nggak mungkin saya mau kepo kenapa segala macam, kan nggak mungkin. Cuman garis besarnya itu, bahwa mereka udah sepakat untuk tidak berlangsung. Perpisahannya? Tidak dong, kan kami sudah saling bisa menerima satu sama lain. Itu bukan jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Toh papa juga sangat menyayangi saya dengan sangat baik, kalian bisa lihat sendiri. Dan saya masih sangat menyayangi papa seperti orang tua saya sendiri. Papa sangat menghargai saya. Kita masih menjaga hubungan baik sampai detik. Ayah Letu Dana pun juga menyatakan bahwa Ayu Ting Ting dan putranya sudah menemui dirinya untuk memberitahukan bahwa hubungan mereka telah kandas. Bagi ayah Letu Dana, hal tersebut bisa saja menjadi jalan terbaik untuk keduanya di kemudian hari. Dengan kandasnya hubungan asmara putranya dengan Ayu Ting Ting yang menuai kehebohan lantaran terjadi di tengah proses persiapan pernikahan. Dirinya pun juga tidak mempermasalahkan karena hal tersebut hanyalah pandangan netizen belaka. Kalau pastinya saya nggak tahu, karena ini kan yang tahu kan mereka berdua. Ya, cuman saya dalam laporan itu ya saya panggil seperti apa ya itu. Jadi mereka memang sudah sama-sama setuju untuk mengakhiri. Ya kita sebagai orang tua ya harus nerima apapun adanya kan. Itu mungkin hikmah di balik itu lebih bagus. Karena mungkin dengan adanya nggak jadi,
ya bagus untuk Ayu, bagus untuk putra saya kan. Itu pun saya sudah panggil mereka itu, ya bapaknya, ibunya, saya, ya kita sudah ketemu. Jadi hubungan kita ya namanya jodoh, itu kan di tangan Tuhan. Jodoh katanya, terus rezeki sama kematian tuh. Nah namanya manusia itu kan berusaha. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga, karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Menurut Darsy Akib, putranya itu masih tetap fokus mengerjakan pekerjaannya sebagai abdi negara. Ayah Letudana pun juga menjawab tentang isu-isu di luar sana, termasuk isu yang dihembuskan oleh netizen berdasarkan keterangan mantan Letudana soal red flag yang sempat mengguncang hubungan asmara Ayu dan Letudana. Di tengah berbagai hembusan isu tersebut, Ayah Dana pun tetap menilai jika putranya itu baik-baik saja. Namun, ketika ditanya terkait sosok Ayu Ting Ting, ia pun memilih tidak mau banyak bicara. Namun sebagai orang tua, tugasnya adalah mendoakan anaknya supaya setiap rencana dan juga jalan hidup ke depan tetap baik dan lancar. Jadi begini deh, maaf, sebenarnya sih kalau menghapus itu saya jelasnya nggak tahu, karena beliau ini kan lagi dinas tugas negara, ya harus diutamakan. Mungkin ada pertimbangan lain ya. Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah. Jadi istilahnya nggak berlanjut. Justru itu saya nggak tahu. Tanya berdua aja dah, nggak cocoknya kenapa? Yang jelas mereka mengakhiri sama-sama udah sepakat. Nah itu kan tanya aja berdua mereka. Kalau orang tua kan saya bilang hanya cukup berdoa. Mengejutkan respon ayah Ayu Ting Ting terkait postingan adik Ayu Ting Ting yang menyinggung tentang perselingkuhan. Lantas, seperti apa pula hasil telisik pakar ekspresi terkait arti ekspresi wajah Ayu Ting Ting saat mengumumkan putusnya hubungannya dengan Letu Fardana? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Efek putusnya jalinan pertunangan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana dilihat pakar ekspresi cukup dalam menikam kalbu Ayu Ting Ting. Meski Ayu yang memutuskan cinta itu berakhir karena ada prinsip yang ia pegang teguh. Hal itu pun wajar terjadi pada semua orang. Meski demikian, Ayu pun jauh dari rasa trauma karena pengalamannya beberapa kali putus. Dan menurut pakar ekspresi, Ayu bukanlah tipe orang yang mudah jatuh ke dalam kondisi trauma. Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, dalam telisik pakar ekspresi, Ayu pun tidak layak disebut sebagai perempuan yang gagal. Apakah dia sesumringah senyumnya? Jawabannya tidak. Karena kalau kita perhatikan di antara senyum-senyum tersebut beberapa kali dia lurus bahkan turun ke bawah sedikit, kemudian dia bibirnya agak mengkerut sedikit. Itu penanda bahwa dia masih merasakan sedih dan sakit. Buat saya Ayu memang dari apa yang ditampilkan dari ekspresinya, Ayu memang masih merasa sedih dan sakit. Tetapi buat saya jauh dari trauma. Kenapa? Buat saya kita perlu melihat rekam jejaknya Ayu. Kalau kita lihat polanya Ayu sebelum-sebelumnya, dia pernah beberapa kali menjalin hubungan nggak jadi. Itu bukan sebuah kondisi seseorang yang trauma.
gitu. Dia masih mau nyoba loh. Bahkan dia tidak layak disebut gagal. Itu merupakan hal yang wajar ketika seseorang tuh baru merasakan kehilangan gitu loh. Kalau kita bicara tentang kerangka gitu, bahwa seseorang itu ketika sedang mengalami sesuatu beban, kehilangan, rasa sakit, itu ada 5 tahap grieving, kedukaan gitu, dan nggak bisa langsung tiba-tiba langsung nerima gitu, dan itu secara psikologis tidak sehat gitu loh. Kalau buat saya apa yang dirasakan Ayu Ting Ting sangat normal. Ketika dia cerita, dia kemudian dia mengerut kayak gini, itu adalah kondisi ketika dia sebetulnya tanda petik agak nahan sakit sih gitu di dalam. Jadi kalau ditanya apakah Ayu Ting Ting sudah melupakan? Enggak. Dia masih ngerasa sakit, masih ngerasa sedih. Tapi itu kan hal yang wajar ya. Ya nggak apa-apa, semua orang melakukan itu. Bahwa berusaha menguatkan dirinya, berusaha menampilkan bahwa dia kuat. Tetapi di antara senyum tersebut ketika cerita tentang bahwa dia putus, cerita tentang bahwa nggak ada masalah dengan calon mertua, dengan yang disebut papa, segala macam itu, kelihatan bahwa kemudian tarikannya berubah, kemudian agak turun sedikit, kemudian balik lagi dengan cepat. Itu adalah tarikan sedih sebetulnya. Pakar ekspresi pun juga melihat bahwa kini Ayu Ting Ting sedang menjalani proses healing dari rasa sakit dan juga sedih yang mendera kalbunya. Ayu pun dilihat sebagai perempuan yang kuat. Karena itu, menurut pakar ekspresi, proses healingnya pun juga berlangsung cepat dan masih mampu tersenyum meski kalbunya pun seperti tertusuk sembilu. Ayu untuk ngomong langsung cerita dalam waktu yang nggak begitu jauh dari saat dia sudah tanda petik memutuskan untuk putus pertunangannya, itu menampakkan dia perempuan yang kuat. Ekspresi yang ditampilkan, by the way gitu ya, adalah ekspresi dia berusaha untuk menampilkan senyum. Perhatiin aja, dia kan berusaha senyum, tapi senyum itu dengan cepat hilang, hilang ketika ngomong terus senyum lagi gitu. Itu adalah senyum yang tanda petik dibuat. Itu tidak ada yang aneh dengan kata-kata Ayu Ting Ting, bahwa sangat jelas bahwa Ayu nutupin gitu. Orang dia nggak mau ngomong ya pasti nutupin lah. Ya kalau misalnya dia ngasih tahu semuanya, artinya nggak nutupin. Karena dia ngomong, artinya dia nutupin. Nggak ada sesuatu yang salah juga dengan hal itu. Dia benar-benar ingin menyimpan alasan mereka pecahnya itu untuk mereka berdua. Ya kecuali nanti tiba-tiba pihaknya Dana kemudian cerita gitu ya. Tetapi dalam artian saya mengapresiasi bahwa ketika seseorang memutuskan berpisah dengan pasangannya dan kemudian tetap menjaga, karena pada suatu masa di masa lalu kan pasangannya kan dia cinta sayang segala macam gitu. Masa sekarang harus umbar-umbaran rahasia atau umbar-umbaran aib gitu karena udah pisah. Buat saya Ayu menyimpan sesuatu dan itu sudah sepantasnya memang dia lakukan. Sebelumnya memang ada sesuatu terjadi di antara mereka. Tapi ketika Ayu udah ngomong gitu, buat saya sudah kemungkinan besar memang sudah settle, sudah selesai. Ayu Ting Ting seperti Ayu Ting Ting, seperti apa adanya dia lugas, dia terbuka. Tetapi ketika dia cerita, memang ada hal-hal yang memang masih disembunyikan gitu loh, ditutup sama dia. Nggak perlu ada pertanyaan, misalnya, apakah masih ada yang disembunyikan oleh Ayu Ting Ting? Jawabannya udah pasti masih lah, orang nggak dia jawab alasannya. Selain dari hasil telisik pakar ekspresi pasca Ayu Ting Ting putus dengan Letu Fardana, lantas seperti apa pula telisik psikolog terkait kehidupan asmara Ayu Ting Ting ke depannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Keputusan
Bukan Ayu Ting Ting yang memilih mundur dari Letudana di tengah proses persiapan pernikahan yang kian gencar. Di mata psikolog bisa dipicu karena adanya faktor perbedaan latar belakang mereka. Perbedaan latar belakang dan prinsip yang begitu kontras inilah yang bisa menjadi faktor besar dalam sebuah hubungan dan bahkan bisa berujung kandas. Dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda, serta kesibukan masing-masing inilah yang membuat mereka pun tidak punya cukup waktu untuk bisa saling bertemu. Karena itu, salah satu harus ada yang mengalah. Lantas, benarkah Ayu Ting Ting memilih tidak mau mengalah untuk mengurangi waktunya di panggung hiburan dan memilih putus ketimbang melanjutkan hubungan yang sudah sampai pada tahap persiapan pernikahan? Pada proses untuk kemudian menyamakan itu pasti hebohnya luar biasa. Dan perlu dua-duanya untuk berubah sebelum itu tercapai kesepakatan ada di mana tuh yang sesuai dengan kriteria kita. Seperti itu. Nah, untuk itu makanya pada waktu mau mengatakan saya mau menikah sama dia udah yakin dulu ini akan kemungkinan bisa dirubah nggak. Saya ambil contoh, kalau satu kerjanya di satu instansi yang regulasinya tinggi banget harus mengikuti organisasi dan aturan dari organisasi itu. Sementara yang satunya lebih free karena mereka punya kegiatan yang cukup lentur, tetapi mungkin pulangnya malam. Nah pertanyaannya, sudah siap nggak semuanya? Di tengah-tengahnya mungkin nggak ada lagi nih cara untuk menegosiasi. Yang satu nggak boleh ngapa-ngapain berarti dia nggak kerja. Yang satu nggak mungkin misalnya untuk meninggalkan itu karena dia udah masuk ke organisasi itu di mana harus ada ketentuan-ketentuan. Jadi hal ini yang membuat kita harus berpikir. Pada waktu kita mengatakan kita mau menikah, itu pasti hal-hal yang tertentu nggak bisa dirubah, mau tetap diterima apa tidak. Secara mental tuh harus mengatakan bahwa oke, saya nggak hidup sendiri, saya akan bersama orang lain. Saya siap nggak berbagi, saya siap nggak ini. Nah itu misalnya kayak gitu. Pada waktu kita menikah, kita tidak bisa egois, berarti harus kemudian memikirkan juga kebutuhan atau harapan pasangan kita gitu. Banyak orang mengalami masalah dalam rumah tangganya karena nggak bisa berempati terhadap terhadap harapan, kebutuhan dari pasangannya. Nggak ngaruh kok, nggak ngaruh karena saya masih pengen jadi artis, itu bukan karena hal itu. Siapa tahu akan lebih baik mereka kan, lebih baik untuk Ayu, lebih baik untuk putra saya, sudah itu aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.